Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, alhamdulillah kesyukuran yang wajib kita lantunkan dan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan karunia-Nya yang sangat luar biasa banyaknya. Terlebih kenikmatan kita masih membersamai bulan Ramadan. Kenikmatan kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kenikmatan kita merasakan lezatnya beribadah, kenikmatan mudahnya berpuasa, kenikmatan diberikan kesempatan untuk berbagi, kenikmatan untuk dilembutkan hatinya, kenikmatan untuk melakukan berbagai peluang kenikmatan, peluang kebaikan, peluang untuk berbagi, peluang untuk melakukan berbagai macam hal yang membuat kita lebih merasa baik, merasa ada spirit, momen untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa yang patut untuk kita lantunkan dan kita kesyukuran ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa, termasuk kenikmatan adalah kita masih melanjutkan kajian Quranic series kita dalam serial Pustaka Asa ini, dan kita sudah sampai pada serial yang ke-11. Bismillah ta'ala pada kesempatan kali ini dalam keadaan di bulan puasa kita semarakkan dengan berbagai macam kebaikan, kita lanjutkan seperti halnya sesi-sesi sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang redaksi an-nida. Nida itu adalah panggilan, sapaan yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat Asa, redaksi nida atau panggilan di dalam Al-Quran. Baik, kita renungkan sejenak. Mengapa Allah menegur umat Islam yang menyamakan panggilan Nabi Muhammad SAW seperti ketika mereka memanggil sesamanya? Nah, ini ayat diturunkan di dalam surat Al-Hujurat. Ketika mereka memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad, kalau bahasa kita kayak orang manggil mau ngajak main bola. Jadi Allah tegur itu. Di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang kehilangan sensitivitasnya, rasa di dalam hatinya. Nah, seberapa pentingkah panggilan itu? Mengapa redaksi panggilan di dalam Al-Quran itu berbeda-beda? Ada yang dipanggil namanya, ada yang dipanggil dengan panggilan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan yang tidak pernah dikenal oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Arab. Panggilan menggunakan ya ayyuhalladzina itu belum pernah dikenal mereka. Nah, ini menarik ya. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai panggilan buruk ya? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nanti kita akan coba lihat. Nah, itu sebagai mukadimah dan ini coba lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat kedua dan keempat. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu, jangan kamu tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Nah, jangan juga engkau memanggil seperti halnya engkau manggil keras pada sebagian kamu. Ini manggil Nabi Muhammad, dia manggil kayak sahabat temannya. Ulan, yuk main bola kemari. Itu tentu nggak sopan itu. Nggak sopan seperti itu. Dan Allah keras di ayat keempat. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Loh, disebut orang yang memanggil kayak begitu, panggilan yang kayak begitu itu kebanyakannya adalah orang yang nggak berakal. Oh, ini kan keras sekali. Panggilan yang sangat keras sekali. Nah, ini
teguran yang pertama. Yang kedua, seburuk-buruk panggilan ini Allah sebutkan ya, ayatnya panjang, dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun, janganlah seseorang satu kaum, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah menghina sesama di antara mereka, asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Demikian juga perempuan ini disebut khusus ya, bukan hanya laki-laki atau perempuan, semuanya sebut khusus di sini. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dilarang saling menghina, mencela, memberikan julukan yang buruk, ya, panggilan yang buruk, itu ditegur oleh Allah. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jadi seburuk-buruk panggilan itu adalah ismul fusuq ba'dal iman. Panggilan yang dikonotasikan atau terafiliasi kepada kekufuran. Baik sahabat Asa, panggilan merupakan salah satu karakteristik ya, kekhasan Al-Qur'an yang nanti itu akan menunjukkan satu dimensi dari dimensi kemukjizatan sisi bahasa. Nah, dan salah satu karakteristik Al-Qur'an itu pengisahannya tidak bersifat naratif deskriptif saja, tapi ada kalanya ya menyebutkan dialog karena untuk menghidupkan suasana. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kadang mengisahkan sesuatu dengan kata ganti gaib, ya mereka, dia, mereka, dia, mereka, dia, mereka, dia. Tapi kadang di ayat-ayat yang mengisahkan tentang umat-umat terdahulu terutama, itu juga tidak jarang bahwa Allah menggambarkan dialog antara mereka dan bahkan Allah menegur para nabinya atau bahkan langsung marah kepada kaum nabi yang didustakan tersebut. Ya, jadi unsur penting di dalam Al-Quran ada unsur dialogis. Jadi dalam mengisahkan sesuatu pun sastrawan sekarang juga begitu. Nulis novel, nulis cerpen, itu di antara sekian narasinya pasti ada dialog antara tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Nah ini supaya untuk menghadirkan langsung dialog tersebut dalam visualisasi. Jadi ketika kita baca itu, oh begitu ya, kira-kira begitu. Nah juga termasuk juga pada saat Allah memberikan order, memberikan perintah ya, atau larangan atau ancaman ya. Nah biasanya nida itu umumnya menggunakan panggilan atau nama atau hubungan kekerabatan. Kalau di bangsa Arab pada waktu itu menggunakan kunyah, ya Aba Fulan, ya Aba Bakrin, ya Aba Umar, ya Aba Fulan. Ya ini biasanya memakai kunyah atau panggilan atau kepada anak, ibu, saudara, ya Bunayya dan sebagainya. Tetapi Al-Quran ternyata menggunakan kata-kata ya ayyuha, yang itu dilakukan di dalam 142 kali. Nah, 89 kalinya, artinya ini dominan ya, itu di panggilan itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, di dalam Al-Quran itu redaksinya ada 89 kali. Ya, ini di luar panggilan yang langsung ya, langsung nyebut nama. Nah kita bisa lihat panggilan di dalam Al-Quran. Nah ini tadi sahabat Asa, kita lihat nih ya. Di dalam Al-Quran ternyata bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah dipanggil namanya oleh Allah. Ya Muhammad, pernah. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Muhammad, yang dipanggil itu adalah fungsi yang melekat pada beliau sebagai nabi atau sebagai rasul. Ya ayuhan nabi atau ya ayuhan rasul. Bahkan kata Muhammad sendiri, sahabat Asa, di dalam Al-Quran itu hanya disebut 4 kali saja. Plus 1 kata Ahmad yang dimaksud sama. Tapi tidak pernah dipakai untuk dipanggil. Ya Ahmad atau ya Muhammad nggak pernah. Yang ada adalah ya ayuhan nabi diulang 13 kali dan ya ayuhar rasul diulang sebanyak 2 kali. Nah ini untuk memanggil dan berdialog dengan Nabi Muhammad SAW menggunakan nida itu cuma itu. Ya kalau memang
Di dalam Al-Qur'an itu selingnya memang rabbuka atau rabbaka, seperti dalam surat Al-Muzammil itu ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan ayat-ayat yang lainnya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil langsung Nabi Muhammad dengan namanya? Karena Allah ingin melekatkan fungsi utama Rasul sebagai seorang utusan Allah, sebagai nabi yang diberikan wahyu, sebagai nabi yang ditugaskan kepada kaumnya. Nah, ini kita ditegur tadi kayak di dalam surat Al-Hujurat yang tadi Al-Fakir bacakan ayatnya ya, sahabat Asa. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa janganlah di antara kita meninggikan suara. Ketika Nabi ada di situ, kita harus merendahkan suaranya. Jangan meninggikan suara. Sama ini dalam majelis misalnya, ada hadis Nabi dibacakan. Ya suara kita rendahkan, kita dengerin. Etikanya begitu. Apalagi kalau sampai memanggil Nabi Muhammad seperti hanya panggilan kita. Nah, ini maka mungkin para ulama debatable terkait dengan ini ya. Karena itulah ada etikanya. Dalam tulisan pun kita sering menyebut Nabi Muhammad, didahului dengan kata Nabi. Sekalipun kalau ditulis Muhammad juga tidak dimaksudkan seperti hanya dalam nida ini, karena tulisan itu biasanya apalagi dalam tulisan ilmiah, biasanya tulisan-tulisan tersebut itu gelar-gelar akademik dilucuti. Tetapi kalau untuk Nabi Muhammad saya kira itu sangat spesial ya. Sebagai seorang nabi ada peran risalah dan kenabian yang sangat dominan di dalam kehidupan beliau, maka beliau mendapatkan kekhasan tidak dipanggil dengan itu. Bahkan pada case-case tertentu selalu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama tadi itu Muhammad dengan fungsi kerisalahan. Wa ma Muhammadun illa rasul, ya kan? Muhammadun Rasulullah dalam surat Al-Fatah juga gitu. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Nah, ini fungsi-fungsi seperti itu. Nah, kalau nabi-nabi yang lain seperti apa? Dipanggilnya kayak apa? Nah, sahabat Asa, ditahan dulu. Kita break sebentar. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, tadi kita bicara tentang panggilan yang diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dipanggil ya ayuhan Nabi itu 13 kali dan ya Rasul 2 kali. Nah, ini tempatnya mungkin kecil ya. Ya mungkin nanti kita bisa pelajari ya. Ada di surat Al-Anfal, di surat At-Taubah, surat Al-Ahzab, kemudian ada surat Al-Mumtahanah, surat At-Talaq, dan di dalam surat At-Tahrim. Ya, ini panggilan ya ayuhan Nabi yang 13 kali sahabat Asa. Ada fungsinya. Ya ayuhan Nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Itu misalnya dalam surat Al-Anfal, dan dalam surat At-Tahrim yang menjadi panggilan terakhir, ya ayuhan Nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Nah, kalau ya Rasul baik, sebelum ya Rasul, ya Nabi di sini ada dari Al-Anfal ayat 64, 65, 70 ya. Tadi itu ada beberapa panggilannya. Di ayat 64 ini anjuran mengikuti Allah, kewajiban berjihad fisabilillah. Di ayat 70 interaksi dengan tawanan perang. Lalu di dalam surat At-Taubah ini ada perintah memerangi kaum kafir dan orang-orang munafik. Kemudian dalam surat Ahzab ini paling banyak ya, Masya Allah luar biasa. Ini terkait dengan larangan mengikuti orang-orang kafir, lalu kemudian teguran untuk istri beliau, kemudian juga posisi dan tugas Nabi Muhammad di ayat 45 tadi, kemudian yang boleh dinikahi yang khusus Nabi di ayat 50 ini juga merupakan karakteristik khusus ya. Kemudian ada syariat menutup aurat bagi perempuan khususnya di Al-Ahzab 59.
Lalu Al-Mumtahanah ayat 12 ini baiat ya. Ketika Hindun mendatangi Rasulullah SAW, ini mereka berbaiat. Nah, di sini disebut ayat tentang tersebut. Lalu At-Talaq tentang aturan perceraian, dan At-Tahrim teguran untuk Nabi terkait dengan istri beliau ya. Ya, lima tuharrimu ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah, itu ketika beliau mengharamkan madu padahal madu itu halal hanya supaya Hafsah tidak cemburu ya. Nah, ini beberapa panggilan Nabi yang ada konsekuensi hukumnya. Jadi panggilan Nabi yang ada konsekuensi hukumnya. Nah, sementara ada 2 kali disebut ya ayuhar rasul, Al-Maidah 41 dan Al-Maidah 67, dua-duanya di surat Al-Maidah. Nah, ini isinya Al-Maidah 41 ini kalau dipanggil ya ayuhan nabi itu konsekuensi hukumnya. Kalau ya ayuhar rasul ini terkait dengan fikih dakwahnya. Ya, kita baca misalnya di 41, ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladina yusari'una fil kufri minal ladina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Jadi jangan bersedih kamu kalau ada orang ngomong ya beriman tapi akhirnya enggak beriman. Ada kayak kita gitu ya. Ada orang iya ya Pak, iya ya Pak, tapi diiyain aja, enggak dilakukan. Itu kan jadi sedih. Tapi Allah berpesan la yahzunka, jangan sampai engkau bersedih. Ini panduan Rasul agar tidak terlalu mikirin tuh responnya negatif, diteror kayak apa, udah tugas kamu berdakwah aja. Karena kewajiban berdakwah di ayat 67 juga demikian. Baligh, sampaikan saja. Bahkan ini ayat 67 itu menjadi salah satu pijakan di dalam menyampaikan sesuatu atau mengajarkan sesuatu. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Kalau kita lihat ya ayatnya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan aja. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau Anda tidak menyampaikan itu berarti enggak amanah. Nah, tenang saja. Mohon maaf sahabat Asa. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjaga dirimu. Jadi Allah yang akan menjagamu dari hal-hal yang tidak baik. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Jadi ini terkait dengan fungsi risalah. Nah, sahabat Asa, tadi sempat sebelum break saya tanyakan ya, bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Ternyata ya, nabi-nabi yang lain itu dipanggil namanya. Nah, ini kan ala sabilil hikayah ya, sekalipun itu dialog, tapi Allah memanggilnya dengan namanya. Nah, maka di dalam Al-Quran kita bisa lihat beberapa para nabi dipanggil dengan namanya, baik dari Nabi Adam sampai Nabi Daud. Ini contohnya, ya Adam, itu disebut 5 kali. Ya Nuh disebut 4 kali. Ya Hud, ya Saleh, ya Lut, ya Ibrahim, ya Musa. Nah, Nabi Musa ini paling banyak ya. Beliau disebut 24 kali. Di antara para nabi kalau kita lihat strukturnya ya, yang paling banyak disebut itu adalah Nabi Musa alaihissalam, baru kemudian yang kedua adalah Nabi Adam, lalu Nabi Ibrahim dan seterusnya Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya yang sesekali dipanggil namanya. Jadi ini merupakan karakteristik Nabi Muhammad SAW, itu panggilannya dikaitkan dengan panggilan fungsi risalah. Nah, sekarang kita masuk ya ayyuhalladzina amanu. Nah, tadi ya ayyuhalladzina amanu itu disebut 89 kali. Jadi dominan di antara 142 panggilan ya ayyuha yang dipakai di dalam Al-Qur'an. 89 kali panggilan untuk orang yang beriman ini tersebar di 20 surah. Nah, jadi lumayan juga ini. Sahabat Asa, banyak dia. Ada 20 surat yang menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ada 11 kali diulang di surat Al-Baqarah, ayatnya tertulis di slide, sahabat Asa bisa lihat ya. Lalu kemudian 7 kali diulang di surat Ali Imran, 9 kali diulang di dalam surat An-Nisa. Nah, yang paling banyak disebut ya ayyuhalladzina amanu itu dalam surat Al-Maidah ternyata. 16 kali dia. 16 kali. Jadi paling banyak itu disebut di dalam surat Al-Maidah. Lalu ada di dalam surat Al-Anfal 6 kali, surat At-Taubah 6 kali, surat Al-Hajj 6 kali, surat An-Nur 3 kali, lalu ada surat Al-Ahzab 6 kali lagi, surat Muhammad 2 kali, surat Al-Hujurat
5 kali disebut, surat Al-Hadid sekali, Al-Mujadilah sekali, Al-Hasyr sekali, Al-Mumtahanah 3 kali, As-Saff 3 kali, Al-Jumu'ah sekali, Al-Munafiqun sekali, At-Taghabun sekali, dan tadi seperti kita sebutkan di dalam surat At-Tahrim juga tadi merupakan panggilan ya ayuhan nabi disebut ya terakhir kalinya, maka ini juga ya ayyuhalladzina amanu terakhir kalinya ada di surat At-Tahrim, yaitu disebut sebanyak 2 kali. Nah ini menarik sahabat Asa, ternyata kalau kita buat strukturnya untuk Nabi Muhammad SAW panggilan khususnya ya ayuhan nabi dan ya ayuhar rasul karena ingin dilekatkan fungsi risalah dan fungsi kenabian. Untuk nama beliau saja itu dipanggil hanya bukan dipanggil, disebut hanya 4 kali ya, kata Muhammad, dan itu hampir semuanya dari penyebutan tadi itu semua itu mungkin hanya satu saja yang tidak dikaitkan secara langsung, tapi di tempat yang lain dihubungkan bahwa nama Muhammad itu terkait dengan risalah. Di dalam Ali Imran misalnya, wa ma Muhammadun illa rasul. Ya. Di dalam surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah, di dalam surat Al-Fatah, dalam surat Al-Ahzab ya, itu disebutnya maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum di situ. Aba ahadin min rijalikum disebut walakin Rasulullah. Jadi ada fungsinya. Dia memang tidak langsung di belakang namanya tapi kesananya ada. Dan demikian juga di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang dinamakan dengan nama surat Muhammad. Nah, ini menarik, nama beliau disebut, bahkan nama beliau juga bukan nama paling banyak, dan ternyata panggilannya yang paling banyak adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, terkait panggilan ya ayyuhalladzina amanu sekarang. Nah, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, mari kita rinci. Di dalam surat Al-Maidah itu ada 16 kali. Ya, ini ya, itu ada di dalam ayat-ayat berikut ya. Kita bisa lihat panggilannya ada di ayat 1 ya, 2, 6, 8, 11, 35, 51, 54, 57, 87, 90, 94, 101, 105, dan 106. Nah ini sebuah konsep sesungguhnya. Karena sesuai namanya juga Al-Maidah. Al-Maidah itu surat yang menceritakan, memang Al-Maidahnya terkait dengan cerita Hawariyin ya. Hawarinya Nabi Isa alaihissalam yang minta ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, meminta hidangan langsung dari langit ya. Dan itu dikabulkan. Tetapi filosofinya kenapa dinamakan Al-Maidah juga? Karena surat ini surat yang membicarakan paling banyak panggilan terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan itu luar biasa. 16 ini bukan sederhana. Maka secara runutan perlu disebut dari awal. Nah, tempo hari kalau masih ingat sahabat Asa terkait polemik ya tentang Al-Maidah 51, kalau masih ingat pada peristiwa politik di DKI Jakarta beberapa waktu lalu, mungkin itu langsung pada eskalasi politik yang tinggi. Kenapa ada orang-orang yang tidak nyambung dengan itu karena mereka langsung melompat di ayat 51. Itu urutannya udah urutan yang ke-7 ya kalau tidak salah. Jadi urutannya ya dari depan harusnya berbicara tentang ayat 1 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu misalnya. Aufu bil uqud. Ini kalau kita lihat ya. Nah, saya lihat dulu ya. Isinya apa sih 16 itu? Pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang kedua tentang syiar-syiar Allah. Panggilan ketiga di ayat 6 terkait dengan wudhu. Ini persiapan untuk wudhu. Kemudian ayat ke-8 adalah untuk senantiasa menegakkan keadilan. Ya. Kemudian ayat ke-11 perintah untuk mengingat nikmat Allah. 35 bertakwa. Kemudian 51 ini baru larangan mengangkat pemimpin yang loyal terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kalaupun wali di situ dia disebut bukan pemimpin, teman dekat juga bukan tidak masalah ya. Berdekatan karena al-wala itu diberikan loyalitas, ya, teman dekat juga diberikan loyalitas. Kemudian ancaman untuk orang-orang yang murtad ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum, itu ada ancamannya. Kemudian larangan mengangkat pemimpin yang loyal
pada orang-orang yang mempermainkan agama, ya. Kemudian ayat ke-10 larangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Kemudian ada larangan khamr dan judi, ya, hukum finalnya ya, di ayat 90. Kemudian ada pemberitahuan Allah, ujian Allah pada binatang buruan ini pada waktu melakukan di tanah haram, ya. Kemudian larangan banyak bertanya, karena banyak bertanya yang akan mempersulitkan diri sendiri. Yang ke-15 menjaga diri dari berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah anjuran persaksian dan wasiat. Nah, sahabat Asa, kita akan lihat secara lebih detail, tapi nampaknya kita harus break dulu karena waktu break sudah tiba. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, kita kembali lagi. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu paling banyak itu ada di surat Al-Maidah tadi, ya. Jadi kalau kita ingin tahu detailnya, silakan nanti dibahas pada ayat-ayat yang tadi disebut, ya. Kalau ada orang membahas di ayat 51 seperti halnya beberapa waktu lalu, kemudian banyak perbedaan pendapat yang tajam, itu karena mereka tidak mulai dari ayat 1. Ayat 1 berkaitan dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menjaga komitmen mereka. Dan komitmen itu dimulai dari makanan halal. Ya, artinya kalau saya aware, peduli dengan apa yang masuk ke mulut saya, yang saya berikan kepada anak istri saya, keluarga saya, berarti ini orang berpotensi untuk melanjutkan komitmennya. Nanti yang di ayat kedua tentang syiar, nanti tentang wudhu, terus. Nah, maka eskalasinya akan tinggi ketika diajak berbicara tentang konsep kepemimpinan, memberikan loyalitas. Nah, itu diberikan panduan pada orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini silakan nanti sahabat Asa kembangkan. Kita memberikan frame yang umum, ya. Baik, sekarang kita berpindah ke ya ayuhan nas. Memang ada panggilan ya ayuhal insan yang sifatnya sangat personal. Tapi ya ayuhan nas ini lebih banyak. Di dalam Al-Qur'an itu diulang 20 kali, ya. Sebanyak 20 kali ini tersebar di 9 surat. Ada di dalam surat Al-Baqarah, ya, ada di dalam surat An-Nisa, ada dalam surat Al-A'raf, ada di dalam surat Yunus, ada di dalam surat Al-Hajj, ada dalam surat An-Naml, ada dalam surat Luqman, surat Fatir, dan surat Al-Hujurat, ya. Kemudian ada juga di 9 surat ini 20 kali disebut, ya. Nah, ini rinciannya. Kita coba lihat ya ayuhan nas di dalam surat Al-Baqarah yang disebut 2 kali. Yang pertama ayat 21 sahabat Asa. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah beribadah. Ini ajakan kepada orang-orang yang pada waktu itu berhadapan langsung, yaitu orang-orang Quraisy. Tapi sebenarnya ini juga umum untuk semua manusia. Jadi kita juga perlu mengajak kepada semua manusia untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat kedua terkait dengan makanan yang halal. Nah, saya bacakan ayatnya 168 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini lebih soft, ya, karena dia pada orang yang umum, anjuran untuk makan yang baik. Tapi baik buruknya itu standar yang pertama halal. Dan halal ada toyibnya selalu, ya.
Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thayyib pasti halal ya. Nah, apa hubungannya halal dan thayyib itu? Karena makanan halal bukan hanya sekedar materialnya. Yang disebut halal itu adalah materialnya halal. Ya, kalau dia daging, daging dari binatang yang dihalalkan. Menyembelihnya juga menggunakan prosedur yang dihalalkan. Kok ribet sih? Enggak ribet. Memang itu anjurannya. Itu adalah panduannya. Makanan halal. Termasuk juga nanti cara mendapatkan material itu juga harus halal. Cara menyajikannya. Jadi terkait barangnya halal, masakannya halal, tapi uang yang digunakan untuk membeli makanan itu uang curian, ya jadinya haram. Nah, itu disebut dengan halalan thayyibah. Plus, nah ini juga makanan halal itu juga termasuk secara medis. Ya, kita berbicara tentang makanan halal tapi sudah expired date-nya itu habis, ya menjadi tidak thayyib. Makanan halal tapi dikhawatirkan ada fungsi-fungsi yang menyebabkan menjadi tidak baik bagi secara fisik, secara medis, itu juga sekalipun halal materialnya, cara halal memberinya, tetapi kemudian tidak layak. Dan kata-kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan, ini orang kadang diikutin itu. Setan itu tidak langsung, oh, kamu makan makanan haram aja. Enggak, dibisik. Ini kan materialnya yang penting halal. Kamu nyuri nggak apa-apa. Ya, bayarnya dikurangi dikit nggak apa-apa. Dulu kan kalau kita masih ingat ya, masa-masa kecil sebagian orang, tidak semua. Dia makan di warung sekolah, beli bakwannya 3, bayarnya 2. Ya, nah siapa yang melakukan seperti itu ya jangan diulang lagi. Kalau kita punya anak ya kita perlu sampaikan itu. Kejujuran, nah itu juga halalan thayyibah. Baik. Nah sekarang ada di surat An-Nisa ada 3 kali penyebutan. Ayat 1, 170 dan 174. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat pertama menjelaskan tentang konsep penciptaan dan konsep takwa. Jadi ini relasinya kuat. Manusia itu diciptakan, ada beberapa pendapat memang, tapi pendapat yang mainstream diciptakan pertama kali laki-laki Nabi Adam, lalu dari laki-laki itu diberikan pasangannya yaitu Hawa, ya. Dan dari mereka berdua terlahir banyak laki-laki dan perempuan. Tetapi kemudian kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait dengan hubungan silaturahim ya, dan Allah senantiasa mengawasi kita. Dan nanti terkait dengan konsep ketakwaan ini ada di banyak ayat bahwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu belum tentu lebih mulia. Karena konsep ketakwaannya itu bukan berdasarkan dulu belakangan, bukan berdasarkan dari jenis kelamin tertentu, bukan berdasarkan dari suku tertentu, dari bahasa tertentu, tidak. Nah, ini dibahas ini dulu biar tahu oh asal kita dari mana. Lalu kemudian di 170 perintah untuk mengikuti Rasul. Ya ayuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairal lakum. Ini perintah untuk beriman kepada Rasul. Yang ketiga terkait dengan beriman pada ayat-ayatnya. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ya Al-Qur'an sebagai cahaya, berimanlah kepada Al-Qur'an itu. Nah, ini surat An-Nisa ada 3. Baik, kita beranjak pada surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf sekali ya, yaitu di 158 ajakan untuk beriman kepada Allah dan risalah yang dibawanya. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi yang mengatakan adalah rasulnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memanggil kepada kaumnya, kepada umatnya dan bahkan kepada seluruh manusia yang diciptakan Allah dengan penegasan fungsi yang dibawa beliau sebagai seorang
Rasul. Ya. Baik, kita lanjutkan sahabat Asa ya. Berikutnya ada di surat Yunus, ini disebut 4 kali, lumayan banyak ya. Ayat 23, 57, 104, dan 108. Di ayat 23 misalnya kita sebut ya, Ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah ini manusia yang melampaui batas. Manusia yang berbuat zalim, manusia yang berbuat kerusakan, manusia yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu sesungguhnya akan berakibat kepada mereka sendiri. Mereka menikmati kenikmatan dunia. Orang-orang yang merupakan representasi mental-mental eksploitatif ya. Itu eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi sesama manusia, itu keburukannya akan kembali kepada manusia sendiri. Ya Yuhannasu innama baghyikum ala anfusikum. Innama baghyukum ala anfusikum ini menandakan bahwa itu akan kembali kepada diri mereka sendiri kerugiannya. Ya. Lalu di ayat yang berikutnya, kalau tadi 23 di ayat 57, Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Nah, ini pesan Allah, Allah yang memberikan petunjuk dan juga ada di situ petunjuk di dalam Al-Qur'an. Itu merupakan juga syifa, solusi, obat, dan lebih dari itu adalah yang ada di sudur, yaitu kalb kita. Di situ dari Al-Quran, Allah merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mengimaninya. Lalu di ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada umat Nabi Muhammad, khususnya manusia ya, secara umum. Qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Ini perintah untuk supaya enggak ragu. Penekanan. Wahai manusia, enggak perlu ragu. Ayo yang udah beriman lanjutkan keimanannya. Gitu ya. Lanjutkan keimanannya. Nah, yang keempat 108, ya ayuhan nas qul, katakan Muhammad, ya ayuhan nas qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Ini surat Yunus. Kemudian ada di dalam surat Al-Hajj ya. Ayat 1, 5, 49, 73. Ya ayuhan nasu qad ja'akum ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ini di ayat 1. Ya menarik ya. Sahabat Asa, surat Al-Hajj ini menjadi satu-satunya surat yang menggunakan nama rukun Islam. Tetapi pembicaraan tentang rukun Islam, tentang haji itu tidak langsung dibahas di ayat 1. Nanti setelah 25 ayat, ya 26 terus setelahnya. Ini menarik karena pembahasan masalah manasik itu sederhana. Ya. Pembahasan masalah teknis itu sederhana. Ada yang lebih penting dari teknis, yaitu kenapa ada ibadah haji. Dan ibadah haji yang di sini dijadikan nama surat itu kenapa tidak ada surat puasa, surat sholat, surat syahadat, surat zakat, tapi ada Al-Hajj. Nah, sahabat Asa, di hold dulu. Kita lanjutkan insya Allah setelah break yang berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, kembali lagi. Tadi kita membahas surat Al-Hajj. Jadi surat Al-Hajj itu begitu ya. Berbicara tentang manasik itu simple. Sehari jadi selesai. Mengerjakan sesuatu yang bersifatnya teknis cepat. Sama dengan surat Al-Anfal. Para sahabat bertanya tentang harta rampasan perang. Gimana sih? Yas'alunaka 'anil anfal. Oh, pembahasan teknis mah gampang. Tapi pertanyaan itu muncul
itu motifnya apa. Dan orang-orang yang akan dibagi itu kondisi psikisnya berbeda-beda. Maka Allah jelaskan dulu. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal. Katakanlah anfal itu urusan Allah, urusan Rasulnya. Lalu kalian harus memperbaiki hubungan di antara kalian. Ingatlah dulu nikmat Allah ketika pada perang Badar. Terus itu diingatkan. Jadi kalau ada pertanyaan kita nggak langsung fokus jawab. Sama dengan ketika anak kita bertanya tentang sesuatu. Kita, oh ini pertanyaan kenapa? Nah, kita analisis. Nah, demikian juga surat Al-Hajj. Pertama, ya ayuhan nasu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Kenapa hari kiamat? Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi. Kenapa orang mengingkari hari kiamat? Ya ayuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Kenapa ini ada Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali fungsi Nabi Muhammad sebagai nadhir, sebagai rasul yang mengingatkan. Dan di ayat 73 di akhir-akhirnya Allah memberikan permisalan, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Ini terkait dengan kemampuan menciptakan sesuatu dan itu terkait dengan kekuasaan yang absolut. Nah, sekalinya orang-orang berkumpul untuk menciptakan adzubab, lalat, mereka juga nggak akan pernah bisa menciptakan itu ya. Nah, kita bisa melanjutkan di surat An-Naml sekarang. Di dalam surat An-Naml ini sahabat Asa sekali disebut di ayat 16 yaitu ketika menjelaskan tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Wa waritha Sulaimanu Daud. Wa qala ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Jadi Nabi Sulaiman ini subhanallah ya, dia mengatakan kami ini diajari mengetahui, makanya bahasanya ulimna, kami diajari. Siapa yang ngajari? Tentu Allah. Mantiqat thair, jadi perbincangan sesama burung, pembicaraan burung, bisa berbicara dengan burung dan diberikan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian surat Luqman. Surat Luqman sekali juga di ayat 33 disebut ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsyau yauma. Bertakwalah kepada Allah dan ini warning supaya kita tidak terlena dengan kehidupan akhirat. Wahsyau yauma. Jadi takutlah kepada satu hari yang la yajzi walidun awwaladih. Ini orang tua nggak bisa berbuat apa-apa. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Anak ke bapaknya, ke orang tuanya juga demikian, nggak bisa. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan pasti terjadi. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ini luar biasa ini surat Luqman ini mengingatkan kepada kita semua tentang kelalaian sebagian besar manusia terhadap kehidupan di dunia. Jadi ini menarik ya. Jadi mungkin sahabat Asa bertanya-tanya, kok yang kita bahas ini ya? Karena nida di dalam Al-Quran banyak ya. Kenapa yang kita bahas An-Nas ya? Karena kalau al-insan itu lebih kepada personal. Ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Tapi kalau ya ayuhan nas itu lebih universal, lebih plural, terkenanya semua. Sekalipun nanti ketika membaca ini juga urusannya personal. Karena di dalam Al-Quran dibedakan jenis-jenis manusia sendiri disebut ya, ada kadang disebut dengan al-insan, kadang disebut dengan an-nas. Al-insan itu single, an-nas itu pluralnya, kadang disebut dengan al-bashar, kadang disebut juga dengan Bani Adam. Nah itu mungkin kesempatan lain kita nanti akan membahasnya. Nah kita lanjutkan. Dalam surat Fatir juga demikian. Disebut 3 kali, ayat 3, 5, dan ayat 15. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Ini terkait dengan nikmat penciptaan dan memberi rizki dari Allah kepada kita manusia. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kalian.
Ada nggak yang menciptakan selain Dia? Ada nggak yang memberi rizki selain Dia? Baik yang kelihatan atau yang tidak terlihat. Rizki Allah dari langit, dari bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Fa'anna tu'fakun. Lalu kemudian di ayat 5 ini melanjutkan pengukuhan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kali ini terkait dengan janji Allah ya. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ini pengulangan tadi ya, seperti yang dalam surat Luqman tadi itu. Jadi janji Allah itu tidak akan pernah diselisihi oleh Allah. Baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia seandainya belum, itu Allah punya hikmah. Ya, ada hikmahnya, doa-doa kita tidak dikabulkan seketika atau melalui proses. Ya, itu Allah yang Maha tahu. Memilih kebaikan untuk hamba-hambanya. Dan yang terakhir ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita ini sebagai hambanya yang lemah, fuqara, itu perlu Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya, ini manusia, kalian itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Kalian perlu Allah karena Allah Maha Kaya. Nah, ini terkait dengan konsep ya. Kita ini kalau tahu kita lemah, kita akan mengenal kelemahan kita, lalu kita perlu Allah, maka kita akan tahu Allah itu Maha Kaya. Jadi kaidahnya kira-kira seperti hanya para sufi yang menyebut sebuah kaidah ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sekalipun nanti bisa dibalik ya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Tetapi ma'rifatullah itu tujuannya. Kalau udah sampai nanti dibalik nggak ada masalah. Man arafa nafsahu annahu faqir arafa rabbahu annahu ghani. Siapa yang tahu dirinya itu fakir, dia tahu bahwa Tuhannya adalah Maha Kaya, kepadanya dia akan mengeluh. Jadi Abdul Ghani ghaniyun, Abdul Qawi qawiyun, Abdul Majidi majidun, Abdul Karimi karimun. Hamba dari zat yang maha kuat, dia akan kuat. Hamba zat yang maha kaya, dia akan menjadi kaya. Dalam artian kaya, dia nggak membutuhkan pertolongan orang lain jadinya. Maka nanti bisa dibalik. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Nah, kalau Allah Maha Kaya, dia dibalik. Oh, berarti dia tahu kepada siapa dia meminta. Siapa yang tahu Allah Tuhannya adalah zat yang maha kuat, dia tahu kepada siapa dia minta bantuan dan seterusnya. Ini konsep yang luar biasa di ayat ke-15 di dalam surat Fatir ini yang artinya Khalik ya. Nah, baik. Kita lanjutkan di surat Al-Hujurat. Ini mungkin nampaknya sudah dekat-dekat akhir ya, tentang ya Yuhannas ya. Nah, ini disebut cuma sekali di ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini seperti yang tadi Al-Fakir jelaskan dalam surat An-Nisa tadi itu ya. Ternyata Allah punya konsep kemuliaan bahwa tidak ditentukan dari jenis kelamin, dari latar belakang suku, latar belakang bahasa, atau bahkan kulit, dan latar belakang mungkin macam-macam ya, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Karena sesungguhnya ketakwaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menilainya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kita diciptakan dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda itu tidak lain dan tidak bukan adalah semata untuk adanya interaksi. Nah, interaksi. Nah, interaksi dengan sesama kita itulah yang akan mendewasakan kita. Nah, baik sahabat Asa, nampaknya ini kita sudah membahas keseluruhan ya konsep An-Nida ya ayuhan nas. Nah, sekarang kita balik di beberapa menit sebelum kita tutup ya. Sekarang Allah sebenarnya ingin dipanggil seperti apa? Nah, kita lihat panggilan paling banyak yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Rabbana. Ya. Rabbana itu diulang sebanyak 104 kali. Nah, sebagian besarnya digunakan untuk berdoa. Nah, jumlah ini menyebutkan melebihi kata Robbi.
yang berarti Tuhan. Karena Rabb ini identik dengan mengurusi segala urusan. Jadi Rabbana. Jadi panggilan paling disukai Allah di dalam Al-Quran itu Rabbana. Jadi kalau kita doa ya kita Rabbana paling banyak. Memang ada Allahumma. Allahumma itu pengganti dari Ya Allah. Ya Allah digantinya dengan Allahumma. Dan kata ilah sekalipun disebut 93 kali, itu tidak pernah sekalipun digunakan untuk memanggil Allah. Ya ilahi, memang boleh ya, tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Memang dalam panggilan kita, dalam membaca puisi, mungkin baca doa, kita ya ilahi, bisa. Tetapi di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan. Adanya adalah Rabbana, Allahumma, atau Rabbi, dan yang dicontohkan oleh para nabi. Nah ini sekilas para pecinta Al-Quran, tidak terasa ya, kita waktu sudah hampir habis ya. Hanya memberikan highlight bahwa panggilan Allah kepada siapapun di dalam Al-Quran, kepada para nabinya, kepada manusia, kepada orang beriman, kepada makhluknya, itu semuanya ada seninya. Dan itu merupakan salah satu kelebihan Al-Quran adalah dengan kemukjizatan bahasa penuturannya. Dan di antaranya yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu dengan bagaimana Allah menggunakan itu memanggil beberapa pihak di dalam Al-Quran. Nah, sebagai penutup, Al-Fakir akan coba membuat sebuah ringkasan ya, takeaway lesson-nya. Ya, kita lihat. Sebelum Al-Quran diturunkan itu, panggilan yang dikenal di negeri Arab itu adalah panggilan nama langsung, lalu kemudian panggilan kunyah, Aba Fulan atau Umma Fulan, ya. Ya kalau di kita apa ya, nggak dikenal gitu. Bapaknya si A dan bapaknya si B dalam panggilan itu enggak. Di Arab dikenal. Abu Bakar, Aba Bakrin, ya. Kemudian Ummu Hani dan seterusnya. Kemudian ada panggilan kekerabatan. Nah, Al-Quran mengenal jenis panggilan yang khusus untuk orang beriman. Karena panggilan untuk orang beriman ini spesifik 89 kali menandakan penting posisinya. Tadi tidak Al-Fakir bahas karena banyak sekali ya. Dan kita membahas tadi yang ya ayuhan nas. Dan yang terakhir, ini yang penting, Nabi Muhammad itu tidak pernah dipanggil namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Dia disebut namanya, tapi namanya dikaitkan dengan risalah. Kalau dipanggil tidak sama sekali. Dipanggilnya adalah ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga demikian, menghormati beliau. Sebisa mungkin kalau kita sebut namanya, kita menyebut didahului dengan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW, tidak langsung memanggil namanya, sebagaimana Allah mengajarkan kita beretika ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat Asa, mudah-mudahan sedikit maklumat dars kita, pelajaran kita pada kesempatan kali ini menyemarakkan kegiatan bulan Ramadan untuk tetap bersama Ulumul Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semakin mendekatkan kita dengan Al-Quran, bersentuhan dengan keberkahan Lailatul Qadar. Insya Allah kita berjumpa satu kali lagi insya Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk Ahlul Quran. Jazakumullah khairan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup perjumpaan kita pada serial yang ke-11 ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon undur diri. Jazakumullah khairan. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.